Cerita Peri di Nusantara. Minggu lalu kita sudah membahas mitologi peri di berbagai negara, mulai dari wujudnya, sifat, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, walaupun begitu, kan kemarin kita belum terlalu mendasar tuh bahas tentang peri-peri di Nusantara. Ternyata banyak loh cerita-cerita peri di Nusantara juga, tapi ya mungkin agak asing kita menyebutnya peri ya, karena kita terbiasa menyebutnya tuh jin atau makhluk halus. Salah satu ceritanya seperti yang di daerah Solo nih, daerah Banjarsari. Ada mitos peri cantik yang kerap kali suka menggoda pejalan kaki yang lewat situ ataupun pengguna motor yang lewat. Bukan cuma di Solo sebenarnya, tapi nanti coba kita lihat ya cerita-cerita lain yang berkembang di Indonesia mengenai peri atau bangsa jin atau makhluk halus ini. Sekarang kita balik dulu ke cerita peri cantik yang suka mengganggu ini ya, daerah Solo tadi. Kalau menurut salah satu sumber nih, keberadaan si peri cantik ini nih tanda-tandanya dia suka mengeluarkan aroma bunga kamboja. Sebenarnya cukup meresahkan, soalnya dia itu suka mencegat orang-orang yang lewat atau orang-orang yang naik motor terus dibawa ke area pemakaman yang lokasinya nggak jauh dari Simpang Joglo. Wujudnya yang cantik tentu aja mengundang simpati orang-orang yang diajak ya. Jadi mau aja nurutin ajakan dia dan tidak sadar tahu-tahu dibawa ke area pemakaman. Biasanya orang-orang yang dibawa ini baru sadar setelah matahari terbit. Mereka baru tersadar dan terkejut tahu-tahu terbangun di area pemakaman. Terus masih juga cerita di Solo. Di sana ada yang namanya istilah magnet kematian. Nah, kalau magnet kematian ini katanya orang-orang yang diberi wasiat lewat mimpi. Jadi ada beberapa orang nanti didatengin nih lewat mimpi, terus diberi wasiat agar nanti dimakamkan di kompleks makam ini. Kejadian ini disebut magnet kematian karena ada orang yang sengaja mengunjungi makam ini dan memilih tempatnya sendiri untuk mempermudah kematiannya. Nama pemakamannya tuh TPU Bonoloyo Solo. Nah, berdasarkan cerita satu tadi, menurut kalian peri itu termasuk bangsa jin atau bukan? Karena menelisik dari pengertian peri itu sendiri dan sosoknya di Indonesia itu kita lebih familiar ya dengan nama lelembut atau makhluk halus. Terus kita flashback lagi deh, peri itu apa sih sebenarnya? Peri itu tuturan yang sering digunakan dalam dongeng atau cerita yang menggambarkan sosok kecil, terbang, bersayap, dan biasanya punya kekuatan ajaib untuk mengabulkan keinginan manusia. Itu tapi peri itu ada yang baik, ada juga yang mengganggu ya. Sekarang kita omongin peri yang baik dulu nih, seperti peri Gigi, peri dalam cerita Peter Pan, Cinderella. Tapi itu balik lagi, itu semua pandangan secara umum cerita peri-peri dan wujudnya di luar negeri. Referensi peri pertama kali itu dikutip dari Wikipedia, datangnya dari Persia. Nah, menurut sumber-sumber kuno Persia, peri ini adalah makhluk di tingkatan tengah-tengah di antara roh baik dan roh jahat. Makanya mungkin ada yang sifatnya baik dan jahat itu ya. Terus bagaimana kalau dalam referensi Islam? Peri ini masuk golongan jin atau bagaimana? Rupanya memang iya sih, peri ini bisa dikategorikan sebagai bangsa jin. Makanya kenapa mungkin kalau kita di Indonesia tuh lebih sering menyebutnya makhluk halus ya, atau lelembut itu. Terus masih dari penggambaran peri, nah itu sejenis makhluk itu sebenarnya mereka tuh suka ditemui tuh di pegunungan, hutan-hutan, pokoknya tempat-tempat yang belantara begitu biasanya. Oke, kita udah dapet ya pemahaman peri itu bisa kita kategorikan sebagai bangsa jin. Itulah sebabnya kenapa kita di Indonesia kok jarang gitu nyebut peri. Soalnya kita lebih biasanya menyebut dengan makhluk halus atau jin. Sekarang kembali ke cerita peri di Indonesia. Selain di Solo, ada juga di Ngawi, Jawa Timur. Seperti diberitakan di Madiun Pos, ada loh manusia yang menjalin hubungan dengan peri bahkan sampai menikah. Namanya Mbah Kodok atau Ibnu Sukodok.
Dia adalah manusia yang menjalin hubungan bahkan sampai menikah dengan peri yang bernama Roro Setiawati. Saat itu sejumlah media massa gencar tuh memberitakan prosesi pernikahannya sekitar tahun 2014. Tapi sayangnya tidak ada satupun media yang mampu mendeskripsikan sosok si peri itu selain informasi bahwa peri itu berasal dari hutan di alas Ketonggo Ngawi. Begitu juga di arah Kalimantan. Tapi kalau di Kalimantan, pernikahan manusia dengan makhluk gaib ini dianggap sebagai prosesi unik dan jarang untuk dipublikasikan ya. Seperti salah satu pernikahan gaib seorang tokoh Dayak, Panglima Burung dengan Sri Baruno Jagat Paramuswari. Panglima Burung ini salah satu tokoh di Dayak yang merupakan sosok gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi kalau di sana hal itu dianggap biasa, malah justru ditanggapi sebagai prosesi adat yang syarat akan nilai budaya dan dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan domestik sampai mancanegara. Ada pula nih cerita di salah satu media yang menyebut adanya praktek semacam orang pintar gitu untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jin peri ini. Nah, biasanya pasien tuh suka mengalami gangguan penyakit aneh dan tidak bisa sembuh secara medis. Kalau sudah begini, berarti jin peri yang dimaksud tuh bersifat mengganggu. Tapi balik lagi ya kepada sugesti dan kepercayaan masing-masing untuk menyembuhkannya. Lalu bagaimana dengan Pantai Selatan, Ratu Kidul, dan kerajaan gaibnya? Apakah Ratu Kidul termasuk peri atau bangsa jin? Kalau masalah Ratu Kidul ini kayaknya kita udah paham banget ya, kayaknya yang seperti yang paling terkenal gitu di Indonesia. Cerita ini sudah sangat mendarah daging, kepercayaan yang tidak terbantahkan dan bagian dari kekayaan cerita bangsa kita. Kalau di Banyuwangi, Jawa Timur ada yang namanya Alas Purwo. Nah, itu taman nasional yang dipercaya sebagai kerajaan gaib bangsa jin yang besar. Kalau di Indramayu, Jawa Barat ada Kampung Pulau Mas, di mana di dalamnya tuh sebenarnya cuma rawa-rawa, tapi kalau seseorang yang bisa melihat dengan mata batin, maka akan terlihat seperti kerajaan gaib yang terbuat dari emas murni. Kalau cerita jin peri dari Sulawesi Tengah beda lagi nih. Masyarakat setempat bilangnya itu ada di kota Wentira. Menurut cerita, Wentira itu dipercaya sebagai kerajaan jin yang terbesar yang terletak di dalam area kebun kopi di dalam kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Mutong. Lagi-lagi kalau seseorang bisa melihat dengan mata batinnya, maka kota ini tuh seperti kota modern yang berkembang gitu. Tapi secara kasat mata, kalau orang yang nggak bisa lihat ya cuman hutan-hutan belantara biasa. Terakhir, Merapi. Nah, kerajaan Merapi yang terletak di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah ini termasuk salah satu yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Gunung berapi yang paling aktif ini dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib. Yang paling terkenal itu namanya Pasar Bubrah. Pasar yang terletak di puncak Merapi itu kalau dilihat kasat mata hanya seperti batu-batuan aja, tapi penduduk lereng Merapi itu percaya tempat tersebut adalah tempat yang paling besar aura mistisnya. Kadang suka terdengar suara musik, riuh rendah orang jualan, pokoknya kayak pasar seperti biasanya gitu. Tapi kalau kita yang nggak bisa ngelihat sih, nggak ada aktivitas apa-apa selain batu-batuan. Oke, sekarang jadi begitu ya cerita yang beredar di Indonesia mengenai peri atau jin di berbagai daerah. Kehadirannya yang tidak terbantahkan bagi beberapa yang percaya adalah dinamika yang mesti kita amini. Bagaimanapun, apapun wujud mereka, makhluk gaib dan semuanya tuh apapun sebutannya ya memang sudah diterangkan dalam agama. Dalam Al-Quran, makhluk halus baik itu jin, malaikat, iblis, setan, semua telah diberikan pengetahuannya masing-masing. Salah satu dasar pokok keimanan seseorang adalah percaya pada hal yang gaib. Nah, sesuatu hal yang gaib itu merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita. Maka dari itu, makhluk halus apapun wujudnya, jin, peri, malaikat, setan, adalah sesuatu yang tidak harus kita pahami secara hakikat, tapi kita imani sebagai manusia yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melihatnya. Dalam surat 5156 diterangkan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang berarti semua makhluk termasuk jin dan manusia itu diciptakan agar mereka mau taat,
tunduk dan hanya menyembah satu arah ke atas. Selain itu dalam surat 17:85 juga diterangkan bahwa kita ini manusia hanya diberi pengetahuan yang sedikit mengenai ini, yang berarti apapun itu yang bisa kita lihat ataupun yang tidak terlihat, pokoknya kita hanya mengimani dan mengamini. Oke, jadi tadi gimana tuh cerita-cerita tentang peri atau bangsa jin yang ada di Indonesia? Sebenarnya sih cerita-ceritanya jauh lebih banyak ya. Tapi yang tadi aku ceritain tuh cuman sebagian kecil sebagai gambaran aja. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.